Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 6 ayat 31 sampai 35. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Pencarian yang dilakukan orang terhadap sesuatu seharusnya untuk menemukan dan mengerti sesuatu sebagaimana adanya. Mencari dan menemukan sesuatu yang telah dikonstruksi sebelumnya akan membawa orang kepada apa yang sesuai dengan yang dikonstruksi sebelumnya, bukan yang sebenarnya. Mencari Allah seharusnya dilakukan untuk memahami Allah. Pencarian terhadap Allah yang sesungguhnya, bukan Allah yang sesuai konsepsi manusia, hanya bisa dilakukan melalui apa yang telah dinyatakan Allah. Itu berarti hanya bisa dicari dan ditemukan melalui firman yang telah disampaikan Allah. Setiap manusia terdiri dari tubuh dan roh. Tubuh adalah bagian dari manusia yang terlihat mata. Roh adalah bagian dari manusia yang tidak terlihat mata, tetapi menjadi penggerak dari tubuh. Pencarian dan pemenuhan kebutuhan hidup dilakukan manusia sepanjang hidupnya. Manusia terbiasa mencari dan memenuhi kebutuhan dari tubuh yang terlihat mata, mengakibatkan manusia terlatih dan terbiasa untuk mengarahkan hidupnya hanya kepada pemenuhan kebutuhan jasmani semata, makanan, minuman, dan pakaian. Akibatnya, kebutuhan roh manusia justru yang paling diabaikan oleh manusia itu sendiri, karena lebih terkonsentrasi kepada aspek tubuh. Karena itu, Yesus mengatakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yesus mengajak manusia untuk melihat kehidupan secara menyeluruh, tidak hanya memperhatikan kebutuhan jasmani saja. Yesus mengandaikan dirinya seperti roti, bukan sekedar roti biasa, tetapi roti hidup. Roti merupakan makanan utama bagi orang Yahudi pada masa itu. Lapar adalah kebutuhan untuk memperoleh makanan bagi tubuh jasmani manusia. Supaya tetap hidup, orang Yahudi harus terpenuhi kebutuhan badaninya terhadap roti sebagai makanan utamanya agar memiliki tenaga yang diperlukan untuk menjalani hidup. Haus adalah kebutuhan untuk memperoleh minuman bagi tubuh jasmani. Lapar dan haus adalah kebutuhan jasmani yang paling mendasar. Orang yang lapar harus segera diberi makan supaya kenyang. Orang yang haus harus segera diberi air supaya hilang rasa hausnya. Makan roti dan minum air merupakan kegiatan yang harus dilakukan, bukan pilihan, supaya manusia tetap hidup. Dengan menggambarkan dirinya sebagai roti, Yesus ingin menunjukkan bahwa dirinya merupakan kebutuhan utama manusia. Bertemu dengan dirinya adalah hal terpenting yang diperlukan roh seseorang. Karena itu dia melanjutkan dengan kalimat, Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Datang kepada Yesus akan memberikan jaminan kebutuhan roh manusia terpenuhi. Sebagaimana makanan bagi tubuh yang harus dikonsumsi setiap hari supaya tetap kuat dan sehat, maka datang kepada Yesus harus dilakukan setiap hari untuk menjamin bahwa rohnya sehat saban hari. Yesus melanjutkan dengan mengatakan, Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Datang kepada Yesus saja tidak cukup, harus dilanjutkan dengan percaya kepadanya. Meyakini bahwa Yesus bisa dijadikan panduan dan sandaran hidupnya. Meyakini bahwa perkataan Yesus merupakan panduan benar dalam pengambilan keputusan hidup. Percaya kepada Yesus harus dilakukan dengan mendengarkan suaranya. Dengan mendengarkan suaranya setiap hari dan mempercayai apa yang dikatakannya,
orang akan mendapatkan jaminan bahwa kebutuhan jiwanya terhadap air kehidupan akan terpenuhi. Roh yang memperoleh makanan rohani yang cukup adalah roh yang mengalami kedamaian. Roh yang memperoleh minuman rohani yang berlimpah adalah roh yang sejahtera. Roh yang memperoleh makanan dan minuman rohani adalah roh yang terpuaskan kebutuhannya yang paling hakiki. Ketika roh manusia mendapatkan nutrisi yang cukup setiap hari, manusia akan menikmati kebahagiaan. Ketentraman batin berkelanjutan karena terpenuhnya kebutuhannya yang paling mendasar. Ketentraman batin berkelanjutan karena hidupnya dikelola sesuai rancangan damai sejahtera Sang Pencipta kehidupan.